karbohidrat. Jadi di sini karbohidrat itu merupakan suatu senyawa ya yang terdiri dari unsur C, H, dan O yang terdapat di alam. Oh ya, nanti kalau saya terlalu cepat, tolong diinfokan ya. Jadi Ibu terlalu cepat, mohon diulang atau seperti apa ya. Jadi ini karbohidrat. Jadi karbohidrat merupakan suatu senyawa yang terdiri dari unsur C, H, dan O yang terdapat di alam. Umumnya rumus empiris dari karbohidrat adalah CnH2ON. Nah, di sini karena ada karbo dan hidrat, kenapa dulu dinamakan sebagai karbohidrat? Karena awalnya di sini ada senyawa yaitu hidrat dan karbon ya, dinamakan itu. Jadi contohnya seperti rumus ini, CnH2ON. Salah satu contohnya adalah glukosa dengan rumus C6H12O6. Nah, namun istilah ini agak tidak sesuai karena ada beberapa senyawa ya yang dapat mengikuti rumus ini tapi bukan merupakan bagian dari karbohidrat. Contohnya adalah asam asetat. Ya, asam asetat itu rumusnya C2H4O2 atau asam laktat yaitu rumusnya C3 ya H6O3. Itu bukan merupakan golongan karbohidrat. Jadi ini mungkin tidak terlalu sesuai dinyatakan bahwa semua karbohidrat mengandung rumus ini. Makanya saat ini lebih dikembangkan bahwa karbohidrat tersebut didefinisikan sebagai polihidroksialdehid dan polihidroksiketon atau zat-zat yang bila dihidrolisis akan menghasilkan derivat senyawa-senyawa tersebut. Jadi bisa polihidroksialdehid dan polihidroksiketon atau ketika dia mengalami hidrolisis, zat-zat yang dihasilkan merupakan derivat dari senyawa-senyawa ini. Ya, ini definisi yang sekarang dikembangkan dari karbohidrat. Ya, jadi tidak lagi bahwa karbohidrat pasti memiliki rumus CnH2ON. Ya. Nih. Nah, secara umum nanti kita akan belajar apa hubungan antara aldehid dan keton dengan karbohidrat ya. Secara umum ya, karbohidrat merupakan suatu zat padat yang berwarna putih. Ingat ya, secara umum. Kemudian kalau secara umum itu berarti ada beberapa sifat dari atau karakteristik dari karbohidrat yang tidak memenuhi ciri-ciri ini ya, ada beberapa sifatnya. Nanti misalnya sukar larut dalam pelarut organik, kemudian larut dalam air dan rasanya. Itu biasanya ada satu golongan yaitu polisakarida, dia tidak memenuhi syarat tersebut. Jadi secara umum karbohidrat merupakan zat padat berwarna putih, kemudian sukar larut dalam pelarut organik, larut dalam air dan rasanya manis. Kemudian bagaimana biosintesisnya ya? Di sini kita lihat yang merupakan bagian dari karbohidrat adalah monosakarida ya. Kemudian disakarida ya, atau oligosakarida. Disakarida ini merupakan bagian dari oligosakarida dan polisakarida. Nah, ada yang membagi karbohidrat ini dibagi berdasarkan strukturnya. Jadi ada yang dinyatakan sebagai karbohidrat atau gula sederhana ya, dan karbohidrat atau gula kompleks ya. Jadi yang biasanya monosakarida dan oligosakarida ini masuk ke dalam karbohidrat gula sederhana. Kemudian yang polisakarida ini masuk ke dalam karbohidrat yang kompleks. Ini proses biosintesisnya ya. Jadi nanti ini ada hubungan dengan proses fotosintesis kalau di tumbuhan ya, di mana nanti akan terbentuk golongan-golongan karbohidrat baik dari monosakarida, kemudian oligosakarida maupun polisakarida. Kemudian berdasarkan proses hidrolisisnya ya, karbohidrat ini digolongkan menjadi tiga, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sekarang di sini saya mau nanya, apa itu monosakarida? NIM 100, Bu. Saya menjawab, Bu. NIM 58. NIM 100. Baik, Bu. Saya menjawab monosakarida itu
merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Oke, terima kasih NIM 100. Oke. Sama-sama, Kemudian, Bu. ya, apa itu oligosakarida? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa ini? NIM? NIM 82. NIM 62, Ibu, izin NIM jawab. 62. Tapi suaranya siapa ya? NIM 62. Iya, Ya, silahkan. oligosakarida itu karbohidrat yang memiliki 3 sampai 10 jumlah C-nya itu 3 sampai 10, Ibu. Oke, kalau polisakarida? NIM 96, Ibu. 96, silahkan. Baik, terima kasih. Polisakarida itu menurut saya karbohidrat yang tersusun dari banyak monomer monosakarida atau yang kompleks seperti itu. Oke ya, jadi kalau dilihat dari susunannya, kalau monosakarida itu karbohidrat yang paling sederhana ya, jadi tidak bisa dihidrolisis lagi menjadi bentuk lebih sederhana. Kalau oligosakarida ini terdiri dari 2 sampai 10 monosakarida. Kalau polisakarida ini bisa terdiri dari ratusan atau ribuan unit monosakarida. Maaf ya, nanti saya catat aja di chat. Saya nggak bisa baca chat ya, karena kalau baca chat agak ribet di sininya. Kemudian saya lanjutkan ya. Jadi ini berdasarkan hidrolisisnya. Jadi digolongkan menjadi 3 ya, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, sini saya akan bahas satu persatu ya. Ada nanti kita bahas monosakarida, kemudian akan saya bahas oligosakarida, kemudian sekilas tentang polisakarida. Karena nanti yang polisakarida akan dijelaskan lebih banyak oleh teman Anda dari kelompok 3 ya. Yang pertama tentang monosakarida. Oke. Di sini kalau kita lihat ya, jadi monosakarida ini ada yang menggolongkan berdasarkan jumlah atom C-nya dan ada yang menggolongkan berdasarkan gugus fungsionalnya, ya. Nah, sekarang berdasarkan jumlah atom C-nya, ya, monosakarida bisa dibagi menjadi triosa, tetrosa, pentosa, heksosa ya, dan yang lainnya. Jadi kalau triosa 3 ya, jumlah atom C-nya, tetrosa 4, pentosa 5, nanti heksosa 6 dan berikutnya. Kemudian ada yang menggolongkan monosakarida ini berdasarkan gugus fungsinya. Ya, dibagi menjadi 2, yaitu aldosa dan ketosa. Ada yang tahu aldosa itu apa gugus fungsinya? Izin menjawab, 58. NIM berapa? 58, Bu. 98 apa? 58, Bu. Oh, 58. Oke, bis 58, 97 ketosa ya. Jadi aldosa itu monosakarida yang mengikat dengan gugus aldehid, Bu. Oke. Kemudian 97 kalau ketosa gimana? Monosakarida yang mengandung gugus keton, Bu. Mengandung gugus keton. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi kita lihat di sini monosakarida ada yang menggolongkan berdasar gugus fungsionalnya dan berdasarkan jumlah atom C-nya. Nanti akan saya tanya lebih lanjut terkait, nanti kita lihat perbedaannya ada di mana, persamaannya ada di mana ya. Oke. Di sini adalah contoh-contoh dari monosakarida ya. Kita lihat berdasarkan jumlah atom C-nya. Ada triosa, tetrosa, pentosa, heksosa ya. Nah, kemudian ada yang dilihat dari gugus fungsionalnya, ada aldosa dan ada ketosa. Yang di sini yang sering ada yaitu dari golongan heksosa, baik dari dengan gugus fungsi baik dari golongan aldosa maupun ketosa ya. Jadi, glukosa dan D-glukosa dan D-fruktosa ini merupakan monosakarida yang paling banyak dijumpai di alam ya. Oke. Slide yang saya kasih ke Anda itu tidak lengkap ya, jadi emang tugas Anda untuk mencatat atau mendengarkan, dan saya tidak akan membagikan rekaman ya. Oke. Kemudian kalau dari golongan pentosa di sini ribosa ya,
Nah, D-ribosa dan 2-deoksi-D-ribosa ini merupakan komponen dari asam nukleat ya. Ini adalah yang sering kita dengar atau sering kita gunakan ya, dan kita sering gunakan juga. Ini contoh dari monosakarida. Nah, kalau kita lihat dari bagian pembagiannya, misalnya ini ya ini ada D-glukosa ya, kemudian D-galaktosa, D-manosa. Ini akan menentukan nanti dari oligosakarida ya. Kita lihat oligosakarida khususnya disakarida adalah gabungan dari 2 monosakarida. Jadi namanya akan tergantung monosakarida apa yang akan digabungkan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini beberapa contoh struktur dari klasifikasi aldosa. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini antara glukosa dan fruktosa yang membedakan adalah gugus fungsinya ya, gugus fungsinya. Tadi glukosa masuk golongan yang mana? Gugus fungsinya apa? 656 izin menjawab. 56, silahkan. Glukosa tadi itu masuk ke dalam golongan aldosa, Ibu. Aldosa ada gugus fungsi apa? 56? Gugus fungsi aldehid. Oke ya. Oke, kalau fruktosa ada di apa? Gugus fungsi apa? 89. 89, silahkan. Fruktosa masuk ke dalam ketosa, Bu. Dan gugus fungsinya gugus keton. Oke, kita bisa lihat di sini strukturnya ya. Jadi di sini ada gugus fungsi dari aldehid, kemudian ada gugus fungsi dari keton ya di terminalnya di bagian ujungnya. Oke, itu bedanya ya. Oke. Sekarang ada monosakarida lainnya. Akan saya bahas satu persatu ya. Jadi yang kita akan bahas dari monosakarida lainnya, contohnya adalah gula dioksi, gula amina, asam gula, dan gula alkohol. Oke. Saya akan bahas satu persatu. Gula dioksi. Gula dioksi ya, kita bisa lihat di sini. Gula dioksi adalah monosakarida yang lebih sedikit mengandung atom O daripada atom C ya. Jadi dia lebih sedikit mengandung atom O dibandingkan dengan atom C. Kita bisa lihat di sini yang masuk adalah contohnya adalah deoksiribosa ya, deoksiribosa dari golongan asam nukleat. Nah, sedangkan yang ini L-rhamnosa dan L-glukosa ya, ini merupakan komponen dari pembentuk dinding sel. Inilah contoh dari gula dioksi. Tadi inti dari gula dioksi adalah jumlah atom O-nya lebih sedikit dibandingkan atom C-nya. Yang berikutnya adalah gula amina. Kalau gula amina di sini adalah di mana gugus OH ya dari monosakarida diganti dengan gugus NH2 ya, sehingga nanti akan terbentuk gula amina. Jadi ada D-glukosamin dan D-galaktosamin ya. Ini biasanya kayak D-glukosamin ini merupakan penyusun komponen utama penyusun polisakarida, contohnya dikitin ya, dikitin. Kalau D-galaktosamin ini komponen utama penyusun tulang rawan. Ini adalah gula amina. Jadi kalau gula amina poin intinya adalah ketika gugus OH diganti dengan NH2. Yang berikutnya adalah asam gula ya. Nah, kalau asam gula di sini yang terkenal adalah asam L-askorbat atau asam askorbat. Apa nama lain asam askorbat? 80, Bu. 80 siapa? Cowok siapa benar? Ya, Bu. Vitamin C, Bu. 80 Ananta. Oke. Ya, vitamin C. Jadi ini vitamin C ya. Jadi dia memiliki struktur lakton ya dari asam heksonatnya. Jadi kan sini C-nya ada 6, ada struktur lakton ya. Ini lakton ya, ada O di sini struktur laktonnya. Nah, ini dia tidak stabil ketika dia mengalami proses oksidasi, dia akan menjadi asam dehidroaskorbat. Ya, jadi hanya hilang di sini ya, di bagian kata rangkap ini dia kembali lagi. Oke, ini asam gula. Yang terakhir adalah gula alkohol. Ya. Nah, kalau gula alkohol ini di mana gugus aldehid atau keton dari monosakarida dapat direduksi secara kimia atau enzimatis menjadi gula alkohol. Contohnya D-sorbitol atau D-manitol ya.
Ini berasal dari D-sorbitol dari D-glukosa dan D-manitol berasal dari D-manosa. Kemudian gula alkohol lainnya contohnya adalah gliserol dan inositol. Ya, ini merupakan bagian dari komponen lipid. Nanti ini kayaknya dibahas juga oleh kelompok 3 yang akan presentasi terkait tentang gula alkohol. Oke, ini adalah monosakarida lainnya. Kemudian kita akan lanjut ke sifat-sifat dari monosakarida ya. Jadi monosakarida ini memiliki beberapa sifat khas ya. Beberapa sifat khas. Yang pertama kita akan bahas adalah reaksi asam basa. Jadi di mana di sini monosakarida kalau dia berada dalam larutan asam encer, dia sifatnya stabil. Ya. Tapi ketika dia dipanaskan, ya, khususnya dari golongan aldoheksosa atau pentosa itu dipanaskan dalam asam kuat, maka monosakarida akan mengalami proses dehidrasi. Ya, jadi ada reaksi asam. Bagaimana dengan basa? Jadi kalau basa, contohnya di sini bila glukosa dilarutkan dalam basa encer atau basa lemah, ya, basa encer atau basa lemah, setelah beberapa jam itu akan dihasilkan campuran dari senyawa fruktosa, manosa, dan sebagian glukosa awal. Jadi kalau glukosa direaksikan dengan basa encer atau basa lemah, setelah beberapa jam dia akan menghasilkan suatu campuran yang terdiri dari fruktosa, manosa, dan sebagian glukosa awal. Itu reaksi dengan basa. Kalau reaksi dengan asam, dia dengan asam lemah sifatnya stabil. Tapi ketika dia dipanaskan dalam larutan asam kuat, dia mengalami proses dehidrasi. Ya. Kalau reaksi dengan basa, kalau dengan basa lemah, dia akan ketika didiamkan beberapa jam, dia akan terurai ya menjadi senyawa-senyawa seperti fruktosa, manosa, dan sebagian glukosa awal. Ini adalah sifat monosakarida terkait dengan reaksi asam basa. Kemudian yang berikutnya adalah dengan gula preduksi, ya. Nah, sifat gula preduksi ini dikarenakan adanya gugus aldehid atau gugus keton yang bebas, sehingga dia nanti bisa mereduksi ion-ion logam. Contoh ion logam yang dapat direduksi yaitu tembaga dan perak dalam larutan basa. Nanti ada ya beberapa contoh reaksi identifikasi dari golongan-golongan karbohidrat. Yang manakah yang masuk sebagai gula preduksi? Nanti misalnya antara amilum atau dengan glukosa, ya seperti itu. Yang mana yang bersifat sebagai gula preduksi. Jadi di sini sifat monosakarida berikutnya adalah gula preduksi yang menyebabkan dia memiliki sifat ini karena adanya gugus aldehid, ya, atau gugus keton yang bebas sehingga dapat mereduksi ion-ion logam seperti tembaga dan perak dalam larutan basa. Kemudian sifat monosakarida berikutnya adalah dalam proses oksidasi ya. Oksidator kuat seperti NH3 ini dapat mengoksidasi gugus aldehid dan gugus alkohol primer dari suatu golongan monosakarida. Ya, contohnya di sini maksudnya dia bisa berubah menjadi asam aldrat, ya, aldarat, yaitu suatu asam dikarboksilat. Jadi contohnya misalnya glukosa itu bisa berubah terjadi oksidasi pada gugus aldehidnya ya, gugus aldehidnya menjadi asam glukarat. Ya, jadi yang di sini oksidator kuat dia mampu mengoksidasi gugus aldehid dan gugus alkohol primer menjadi suatu asam dikarboksilat atau asam aldarat. Ya. Itu sifat sebagai sifat monosakarida yang dapat mengalami proses oksidasi. Kemudian sifat berikutnya adalah pembentuk glikosida. Ini ciri khas ya. Jadi kemampuan dari monosakarida untuk membentuk glikosida. Ya, karena kita juga tahu bahwa gula ketika terikat dengan glikon, kita sudah pernah bahas ya waktu kuliah flavonoid adalah merupakan glikon, dia akan menjadi bentuk glikosidanya.
atau terikat dengan senyawa-senyawa glikon lainnya. Jadi kalau ada aglikon, dengan aglikon lainnya. Jadi ketika glikon, di sini adalah gula ya, berikatan dengan suatu aglikon akan terbentuk glikosida. Ya, jadi sebagai pembentuk glikosida. Selain itu juga di sini ketika D-glukosa kita beri metanol dan HCl, ya, dia bisa membentuk senyawa alfa dan beta metil D-glukosida. Ya, jadi dia bisa membentuk senyawa glikosida. Ini sifat pembentuk glikosida. Kemudian sifat berikutnya yaitu pembentuk ester. Di sini di mana semua monosakarida dapat terasetilasi oleh asam asetat anhidrida yang berlebihan membentuk O-asetil alfa D glukosa. Ya. Jadi kalau pembentuk ester di sini di semua monosakarida dapat mengalami proses asetilasi, ya, asetilasi oleh asam asetat anhidrida, ya, yang berlebihan sehingga terbentuk O-asetil alfa D glukosa. Ya, jadi nanti gugus asetil ini bisa dihidrolisis secara melalui proses esterifikasi oleh asam atau basa. Yang terakhir adalah ciri khas, biasanya di sini ciri khas dari kristal ya, kristal ozason. Jadi monosakarida dapat bereaksi dengan larutan fenilhidrasin dalam suasana asam. Pada suhu 100 derajat Celcius akan membentuk ozason atau kristal ozason. Ini penting karena biasanya karena umumnya berbagai karbohidrat itu memiliki bentuk kristal dan titik lebur yang berbeda. Jadi ciri khas biasanya ya. Jadi kita bisa lihat nanti misalnya lihat di farmakope titik leburnya berapa antara glukosa, fruktosa dan yang lainnya. Ya. Jadi supaya dia tahu titik lebur kan berarti harus dibuat dalam bentuk kristalnya dulu ya. Jadi bentuk kristalnya dulu nanti dicek kapan dia mulai meleleh dan sampai semuanya meleleh. Jadi ada titik leburnya, rentang titik leburnya seperti berapa. Oke. Ini ciri khas dari ini merupakan sifat-sifat monosakarida yang kadang dijadikan sebagai ciri khas dari identifikasi golongan monosakarida. Saya terlalu cepat? Perlu diulang? Diulang yang di osason tersebut. Yang osason. Oke. Yang osason di sini monosakarida, jadi osason itu bentuk kristal ya. Jadi monosakarida ini dapat bereaksi dengan larutan fenilhidrasin ya. Jadi reagennya namanya larutan fenilhidrasin dalam suasana asam pada suhu 100 derajat Celcius membentuk kristal osason. Ya. Kristal osason ini spesifik karena masing-masing karbohidrat dia memiliki bentuk kristal osason yang khas dan titik lebur yang berbeda. Oke. Sudah? Ada lagi yang mau diulang? Yang mana? Bu, bisa diulang yang pembentuk esternya itu. Oke, pembentuk ester. Kalau pembentuk ester, di sini semua monosakarida dapat mengalami proses asetilasi ya. Asetilasi oleh asam asetat anhidrida. Ya, ada yang berlebihan, jadi mengalami proses asetilasi oleh asam asetat anhidrida berlebihan, ya, membentuk O-asetil alfa D glukosa. O-asetil alfa D glukosa. Di mana nanti gugus asetil dari gugus asetilnya ini bisa mengalami proses esterifikasi, mengalami proses ya. Jadi secara esterifikasi ini bisa membentuk ester dari proses hidrolisis oleh asam dan basa. Sudah? Ada lagi? Saya lanjutkan ya. Iya, Bu, bisa dilanjutkan. Oke. Yang kedua adalah oligosakarida. Ya, kita bahas tentang oligosakarida.
Oligosakarida tadi sudah dijelaskan oleh temannya mengandung 2 sampai 10 unit monosakarida ya. Yang umum biasanya adalah disakarida dan trisakarida ya. Nah, maaf ya ada suara anak anjing. Kalau disakarida adalah hasil kondensasi dari 2 unit monosakarida. Kalau trisakarida hasil kondensasi dari 3 unit monosakarida. Ya, contoh dari trisakarida adalah gula bit ya. Ini familiar kita sebut sebagai gula bit kalau Anda pernah dengar sebagai gula bit. Nanti yang kita bahas lebih banyak adalah golongan dari disakarida. Oke. Nah, untuk golongan disakarida ini ada berbagai macam ya, ada maltosa, selubiosa, gentiobiosa, sukrosa, laktosa, trehalosa ya. Di penyusunnya adalah 2 monosakarida. Ada yang penyusunnya sama-sama glukosa, misalnya maltosa ya, glukosa. Ya, ada glukosa, selubiosa juga glukosa, gentibiosa juga glukosa. Yang membedakan adalah ikatan glikosidiknya ya. 14, 14, 16. Ini contohnya ikatan glikosidik ya, kalau saya lihat di struktur ya. Ini penomoran ya. Ini 14 ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri yang 16 itu posisinya di mana, kebalik ya di sini. 16. Nah, kemudian ikatan glikosidiknya ada yang berbentuk alfa. Ini alfa yang model gini alfa, nanti ada yang modelnya kayak ini, itu beta ya. Tapi saya tidak akan perdalam di sini karena itu bagian dari ilmu kimia ya. Jadi kita lebih fokus ke penyusunnya apa, sumbernya dari mana, kegunaannya di dalam farmakognosi atau pharmaceutical obat drug itu apa. Oke. Ini saya hanya memberikan contoh dari penamaan. Bedanya apa? Sama-sama glukosa, tapi yang membedakan adalah ikatan glikosidiknya yang ikatannya C nomor 1 dengan C nomor 4. Kan ada 2 ya. Di 1 ada di glukosa. Ya, ada di glukosa satunya, di nomor 1, 4-nya di glukosa berikutnya. Nah, kemudian ikatannya apakah alfa atau beta ya. Kalau ini kan antara maltosa, selubiosa bedanya alfa dan betanya. Oke. Kalau maltosa, selubiosa dan gentibiosa bedanya di ikatan glikosidiknya antara C1 dengan C nomor 6 di glukosa berikutnya ya. Nah, kemudian kalau di trehalosa C nomor 1 dengan C nomor 1 ya, ikatan ininya adalah alfa. Nah, kalau sukrosa ini terdiri dari glukosa dan fruktosa. Laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa. Yang sering banyak digunakan adalah golongan maltosa, sukrosa, dan laktosa. Ya, ini akan saya bahas. Ya, jadi di sakarida yang banyak ini adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa. Tadi maltosa sudah saya bahas, dia mengandung 2 unit monosakarida yaitu D-glukosa ya, yang dihubungkan oleh ikatan glikosida antara atom C nomor 1 dengan atom C nomor 4 ya. Ikatannya adalah ikatan alfa. Oke, kalau sukrosa, nah kalau sukrosa ini kita kenal juga dengan nama gula tebu, ya. Gula tebu, ini tadi sukrosa terdiri dari apa sukrosa? Glukosa dan fruktosa, Ibu. Siapa nih? Trisia NIM 62, Ibu. Sebutkan NIM dulu nanti ya. Oh ya, mohon maaf, Ya. Ibu. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, jadi sukrosa terdiri dari glukosa dan fruktosa, ya. Nah, ini kadang juga diproses ya dengan proses enzimatis ya atau secara kimia dapat menghasilkan gula yang lebih manis atau gula invert yang lebih manis ya dari sukrosa. Kalau laktosa disebut dengan gula apa? Ya, siapa nih? 94. Laktosa itu bisa disebut dengan gula susu. Gula susu, oke. Laktosa
Komponennya apa laktosa? 91, Ibu. Dan 98. 91, Ibu. 91. Glukosa dan galaktosa, Ibu. Ya, glukosa dan galaktosa. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini beda antara maltosa, sukrosa, dan laktosa ya. Jadi glukosa fruktosa, dan glukosa dan galaktosa ya. Oke, saya lanjutkan. Polisakarida, sedikit sekilas tentang polisakarida. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya bahwa polisakarida merupakan hasil kondensasi dari ratusan atau ribuan unit monosakarida. Secara umum ya, polisakarida ini terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Apa itu homopolisakarida? NIM 82, Bu. NIM 82, silahkan. Kalau homopolisakarida tuh mengandung satu unit jenis monosakarida. Kalau yang hetero... Oke, stop. Oh. Saya nanya cuma homo. Oke. Kalau hetero seperti apa? NIM 78. Bisa menjawab, Bu. 78. Kalau hetero tersebut yang mengandung 2 atau lebih jenis monosakarida. Oke, terima kasih. Ya, padahal belum ke sana ya. Jadi ini bahas ya, ada homopolisakarida dan heteropolisakarida. Kemudian ada yang membagikan juga polisakarida sebagai bahan cadangan makanan, yaitu ada pati dan glikogen. Kemudian sebagai pembentuk struktur molekul ada kitin dan selulosa. Ya, ini adalah beberapa bagian sekilas tentang polisakarida. Nanti ini akan lebih banyak dibahas oleh teman Anda pada saat presentasi ya, terkait tentang polisakarida dan gula alkohol. Oke. Sekarang perbedaan karakteristik. Tadi saya tidak bahas sedikit pun tentang karakteristiknya ya. Jadi saya ambil di akhir perbedaannya. Jadi kalau monosakarida dan oligosakarida ini karakteristiknya sama. Yang membedakan adalah proses pencernaan ya, atau proses absorpsinya. Jadi kalau oligosakarida ini dia harus dirubah dulu menjadi monosakarida baru bisa diabsorpsi ya. Tapi dari segi bentuk, kelarutan dan rasa dia sama-sama berbentuk kristal, larut air dan rasanya manis. Yang membedakan dengan polisakarida. Nah, kalau polisakarida bentuknya amorf, tidak larut air dan rasanya tidak manis. Ini secara umum ya. Tadi saya bilang kan ada beberapa ciri khas dari karbohidrat yang tidak memenuhi seluruh ciri khas dari karbohidrat. Contohnya seperti ini contohnya adalah polisakarida. Ini karakteristik. Kemudian bagaimana sih penggunaan karbohidrat dalam buku standar? Ya, ini yang sudah ada yang mereview penggunaan karbohidrat ya, baik dari penggolongannya. Ini di dalam buku standar. Buku standar yang digunakan di sini ada Pharmacopoeia Amerika ya, US Pharmacopoeia, kemudian National Formulary, jadi NF, jadi di Amerika Serikat juga. Kemudian ada Pharmacopoeia Eropa, Pharmacopoeia Jepang, dan Pharmacopoeia Cina. Ya, ini hasil dari ke-5 buku standar ini. Ternyata dari hasil review diketahui bahwa yang paling banyak adalah golongan polisakarida sebesar 77%. Ya, sedangkan monosakarida dan oligosakarida termasuk derivatnya ya semuanya ini porsinya sama-sama 11,5%. Yang paling banyak digunakan sebagai pengembangan atau dalam penggunaan pharmaceutical drug itu adalah golongan polisakarida ya. Oke, ini contoh-contohnya ya. Kemudian contoh produk ya. Contoh produk yang ada di dalam Pharmacopoeia. Nah, ini contohnya. Jadi di sini kita bisa lihat ada akasia, ada fruktosa ya, ada laktulosa, kemudian ada sukrosa, ada metil selulosa ya. Kemudian ada strafat dan yang lainnya. Ini adalah contoh-contoh penggunaannya. Jadi ini nama Pharmacopoeia ya. Kemudian ini bentuk sediaannya. Dan ini adalah dia masuk golongan apa? P adalah polisakarida, M adalah monosakarida, O adalah oligosakarida. Ya, misalnya sekarang yang kita lihat pertama, misalnya fruktosa. Fruktosa ini ada di USP, kemudian
farmakope Europe, kemudian farmakope Cina, farmakope Jepang ya. Bentuk sediaannya adalah PE di sini ya. Jadi bentuk sediaannya. Jadi sediaannya untuk eksipien ya, bahan eksipien. Contohnya di sini fruktosa sebagai bahan eksipien, kemudian bisa juga digunakan sebagai raw material atau bulk. Jadi kalau Anda belajar farmaseutika, Anda akan kenal dengan istilah-istilah bulk drug, jadi drug yang belum belum di tablet ya, jadi masih bentuk bulk ya. Kemudian juga digunakan sebagai bahan injeksi ya. Ini bahan injeksi. Jadi di USP sama di Japanese itu dia digunakan sebagai bahan injeksi. Nah, fruktosa di sini masuk ke golongan monosakarida ya. Kemudian ada laktosa, ini golongan oligosakarida. Bisa digunakan sebagai bulk drug, kemudian atau bentuk larutan. S ini solusi, larutan ya, bentuk larutan. Oke, kemudian atau bentuk lainnya. Nanti saya kasih jurnalnya. Jadi Anda bisa baca sendiri jurnalnya apa sih yang sudah digunakan dan bagaimana sih penggunaan karbohidrat di dalam pengembangan produk-produk farmaseutikal. Ini adalah obat-obat yang mengandung karbohidrat yang telah dipasarkan, ya, yang telah dipasarkan. Contohnya misalnya polisakaridum dari jamur G. lucidum di Cina ya, untuk pengobatan neurosis. Kemudian miglitol di Jerman untuk pengobatan diabetes dan yang lainnya ya. Nanti saya akan berikan jurnal di OASA ya. Kemarin saya belum masukkan. Ini jurnalnya ada di Drug Discovery and Therapeutic tahun 2015 ya. Jadi sudah ada yang mereview tentang penggunaan karbohidrat di dalam buku-buku standar dan perkembangannya di dalam market pasar obat-obat di dunia. Itu terkait tentang bagaimana sih penggunaan dari berbagai macam golongan karbohidrat di dalam pharmaceutical drug ya, khususnya di dalam buku-buku standar. Nah, sekarang yang terakhir yang akan saya bahas adalah bukan terakhir ya, terkait tentang cara analisis kualitatifnya. Saya akan tampilkan bentuk video, Anda tonton dulu ya, sebentar. Share. Qualitative analysis. Bisa didengar suaranya? Bisa, Bu. Oke, bisa ditonton ya. Berarti silahkan ditonton dulu ya. Of carbohydrates. Solubility test. Glucose. Using a spatula, take a small quantity of glucose and put it in a test tube. Take about 3 ml of distilled water in a dropper. Pour it into the test tube and shake the test tube well. Glucose completely dissolves in water. Sucrose. Using a spatula, take a small quantity of sucrose and put it in a test tube. Take about 3 ml of distilled water in a dropper. Pour it into the test tube and shake the test tube well. Sucrose completely dissolves in water. Starch. Using a spatula, take a small quantity of starch and put it in a test tube. Take about 3 ml of distilled water in a dropper.
Pour it into the test tube and shake the test tube well. Starch is insoluble in water. Molasses test. Glucose. Take molasses reagent using a dropper. Add about 6 drops of molasses reagent into a test tube containing 2 ml aqueous solution of glucose. Using a dropper, take a few drops concentrated sulfuric acid. Add it slowly along the side of the test tube without mixing. A red-violet ring is produced at the junction of the 2 layers, acid layer and test layer, indicating the presence of carbohydrates. Sucrose. Take molasses reagent using a dropper. Add about 6 drops of molasses reagent into a test tube containing 2 ml aqueous solution of sucrose. Using a dropper, take a few drops of concentrated sulfuric acid. Add it slowly along the side of the test tube without mixing. A red-violet ring is produced at the junction of the 2 layers, acid layer and test layer, indicating the presence of carbohydrates. Starch. Take molasses reagent using a dropper. Add about 6 drops of molasses reagent into a test tube containing 2 ml suspension of starch. Using a dropper, take few drops concentrated sulfuric acid. Add it slowly along the side of the test tube without mixing. A red-violet ring is produced at the junction of the 2 layers, acid layer and test layer, indicating the presence of carbohydrates. Feelings test. Glucose. Take 2 ml of feeling solution A using a dropper. Add it to 2 ml aqueous solution of glucose taken in a test tube. Then add 2 ml of feeling solution B into the test tube. The solution turns a deep blue color. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for few minutes. Glucose is a reducing sugar that reduces the Cu2 ions in the test reagent to red precipitate of copper oxide. Sucrose. Take 2 ml of feeling solution A using a dropper. Add it to 2 ml aqueous solution of sucrose taken in a test tube. Then add 2 ml of feeling solution B into the test tube. The solution turns a deep blue color. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat it for few minutes. The color remains the same. The test is negative, indicating that sucrose is a non-reducing sugar. Starch. Take 2 ml of feeling solution A using a dropper. Add it to 2 ml suspension of starch taken in a test tube. Then add 2 ml of feeling solution B into the test tube. The solution turns deep blue color. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat it for few minutes. The color remains the same. The test is negative, indicating that starch does not contain reducing sugar. Benedict's test. Glucose. Take 2 ml of Benedict's reagent in a dropper. Add it to 2 ml aqueous solution of glucose taken in a test tube. The color of the solution turns blue.
Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for few minutes. Glucose is a reducing sugar that reduces the Cu2 ions in the test reagent to red precipitate of copper oxide. Sucrose. Take 2 ml of Benedict's reagent in a dropper. Add it to 2 ml aqueous solution of sucrose taken in a test tube. The color of the solution turns blue. Take the test tube using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for few minutes. The color remains the same. The test is negative, indicating that sucrose is a non-reducing sugar. Starch. Take 2 ml of Benedict's reagent in a dropper. Add it to 2 ml suspension of starch taken in a test tube. The color of the solution turns blue. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for few minutes. The color remains the same. The test is negative, indicating that starch does not contain reducing sugar. Tolerance test. Glucose. Take 2 ml of tolerance reagent using a dropper. Add it to a test tube containing 2 ml aqueous solution of glucose. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat it for 10 minutes. Glucose is a reducing sugar that reduces silver ions in the test reagent to elemental silver, which is accumulated on the inner surface of the reaction vessel, producing a silver mirror on the inner surface of the vessel. Sucrose. Take 2 ml of tolerance reagent using a dropper. Add it to a test tube containing 2 ml aqueous solution of sucrose. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for 10 minutes. There will be no characteristic change, indicating the absence of reducing carbohydrate. Starch. Take 2 ml of tolerance reagent using a dropper. Add it into a test tube containing 2 ml suspension of starch. Remove the test tube from the rack using a test tube holder. Place it in a boiling water bath and heat for 10 minutes. There will be no characteristic change, indicating the absence of reducing carbohydrate. Iodine test. Glucose. Take a few drops of iodine solution using a dropper. Add 2 drops of iodine solution into a test tube containing 2 ml aqueous solution of glucose. There will be no characteristic change, indicating the absence of starch. Sucrose. Take a few drops of iodine solution using a dropper. Add 2 drops of iodine solution into a test tube containing 2 ml aqueous solution of sucrose. There will be no characteristic change, indicating the absence of starch. Starch. Take a few drops of iodine solution using a dropper. Add 2 drops of iodine solution into a test tube containing 2 ml suspension of starch. The color of the solution turns blue, indicating the presence of starch. Oke, itu tadi berapa ya terkait tentang identifikasi ya.
Sebentar, saya mau share PPT lagi. Sudah terlihat PPT-nya lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini juga ada beberapa secara kualitatif ya. Jadi ada tes MOLIS, juga ada ya di video tes MOLIS di mana di sini hasilnya positif warna ungu ya. Jadi warna gelap ya. Biru kehitaman ini di mana polisakarida akan bereaksi lebih lambat. Kemudian warna ungu, kemudian tes I2 atau KI pati ya. Ini warnanya gelap, hitam ya. Kemudian tes Barfoot untuk gula reduksi untuk monosakarida. Ya, tadi tes Zeliwanov untuk ketosa ya, warna merah rush. Tes Benedict untuk gula reduksi. Ini negatif, ini yang positif. Kemudian tes Bial untuk pentosa ya. Jadi kan ada ini hasilnya dan yang lainnya. Jadi Anda bisa lihat di flowchart-nya, ada di slide yang saya kasih ya. Flowchart untuk identifikasi karbohidrat, bagaimana tahapannya dan apa reaksinya dan dinyatakan positif dengan warna apa. Ya, Anda bisa baca sendiri nanti di sini. Ada kan rasanya di slide saya kasih ya? Halo? Untuk flowchart-nya ini ada, Bu. Ada ya? Flowchart-nya ada, yang lainnya memang nggak ada. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan tentang karbohidrat dalam sediaan farmasi. Jadi sedikit ya, sekilas. Jadi, penggunaan karbohidrat di bidang farmasi. Ada glukosa, laktosa, sukrosa, dan yang lainnya. Contohnya glukosa, ini untuk membantu proses pada saat granulasi, atau digunakan sebagai agen coating, atau agen coating. Jadi, salut ya, misalnya salut gula, jadi untuk produk-produk obat yang rasanya pahit, mungkin disalut gula supaya tidak mengganggu pengguna, jadi pasien yang mengkonsumsi obatnya. Kemudian digunakan juga sebagai bahan pemanis ya, pemanis untuk sediaan sirup dan yang lainnya. Laktosa, laktosa ini dibagi menjadi dua, yaitu laktosa anhidrat dan laktosa monohidrat. Jadi baik laktosa anhidrat maupun monohidrat sama-sama digunakan sebagai bahan pengisi. Kalau laktosa anhidrat juga digunakan sebagai bahan pengikat. Kalau sukrosa, jadi saya tidak akan jelaskan apa itu bahan pengisi, apa itu bahan pengikat ya. Itu sudah dijelaskan di kuliah farmaseutika ya. Kemudian ada sukrosa, bahan digunakan sebagai bahan pengisi, bahan pengikat, kemudian pemanis dan sebagai agen coating, agen salut. Kegunaan lainnya ya, ini glukosa, kita tahu sumber glukosa bisa dari buah-buahan. Glukosa juga digunakan untuk bahan-bahan penelitian, khususnya untuk penelitian uji, misalnya kita gunakan untuk penelitian uji aktivitas anti diabetes. Nah, untuk mengetahui apakah obat yang kita uji memiliki efek anti diabetes atau tidak, hewan ujinya kita buat diabetes dulu, ya. Dengan cara, salah satu caranya dengan pemberian glukosa. Ya. Jadi ini juga digunakan untuk bahan penelitian. Kemudian tadi ada dextrosa, fruktosa itu juga bisa digunakan sebagai bahan sediaan injeksi. Tadi kalau Anda lihat ya di dalam rangkuman jurnal itu sudah dijelaskan bahwa fruktosa juga digunakan dalam sediaan injeksi. Ya. Jadi kalau dextrosa untuk larutan antikoagulan. Fruktosa bisa untuk sediaan oral dan parenteral sebagai pelengkap nutrisi. Berikutnya adalah rhamnosa dan arabinosa. Ya. Ini umumnya digunakan dalam proses fermentasi dalam media kultur bakteri. Kalau rhamnosa itu dari Rhus toxicodendron, dari famili Anacardiaceae, penghasilnya.
sedangkan arabinosa dari akasia atau dari mesquite gum, ya, dari famili Fabaceae. Akasia nama latinnya Acacia senegal, sedangkan mesquite gum nama latinnya adalah Prosopis velutina dari famili Fabaceae. Kemudian yang paling banyak di sini ya, maksudnya umum yang kita tahu penghasil gula adalah madu ya. Madu dari dihasilkan oleh lebah Apis mellifera atau Apis dorsata. Famili dari madunya adalah Apidae. Ya. Ini menghasilkan karbohidrat golongan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Oke. Ini sekilas tentang penghasil-penghasil dari gula. Ya, penghasil dari gula. Yang paling banyak nanti penghasilnya dari golongan polisakarida ya. Polisakarida tuh banyak banget, sumber-sumbernya mungkin nanti dijelaskan oleh temannya, dan fungsinya dalam sediaan farmasi. Kalau tentang deskripsinya, kemudian tentang bentuknya atau organoleptiknya, itu ada di Farmakope Indonesia. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum. Kalau tidak ada berarti kelompok 3, nanti baru nanti di akhir saya tanya-tanya ya. Setelah kelompok 3 presentasi, kita diskusi, nanti di akhir saya akan tanya ulang tentang sekilas materi yang saya berikan hari ini ya. Tolong kalau bisa yang menjawab yang belum menjawab pertanyaan tadi ya. Oke. Kelompok 3 sudah ready?